Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Mangkujati dengan NIM 66612304142 dari kelas 3A Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjawab soal UAS akuntansi publik sebagai bentuk remedial UAS dari akuntansi publik. Dan soal yang pertama itu ada jelaskan bagaimana peran akuntansi dalam organisasi sektor publik. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik yaitu untuk memberikan informasi dalam laporan keuangan dan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik agar pemerintah dan organisasi sektor publik dapat menjalankan program atau tugasnya secara transparan. Yang kedua ada menjelaskan penganggaran dalam laporan keuangan sektor publik. Penganggaran sektor publik adalah proses terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh organisasi dalam sektor publik. Anggaran selain berfungsi untuk perencanaan dana, juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan alat penilaian kinerja. Lalu soal yang ketiga ada jelaskan bagaimana peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan partai politik. Peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan partai politik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada internal dan eksternal. Dalam internal sendiri ada peran ketua parpol yang berfungsi untuk menyusun perencanaan dan evaluasi kemajuan yang dicapai dan melakukan tindakan koreksi. Lalu ada peran kedua yaitu staff yang berfungsi untuk transparansi pelaporan kegiatan dan pelaporan keuangan dari partai politik. Lalu yang peran ketiga itu ada anggota yang berfungsi sebagai menilai kemampuan organisasinya dalam melaksanakan administrasi keuangan di tingkat parpol sebagai cermin akuntabilitas. Lalu di eksternal sendiri ada peran donatur yang berfungsi sebagai untuk menjalankan program-program masyarakat yang dimana melihat keseriusan dan kredibilitas partai politik dalam menjalankan program-program tadi secara politik. Yang kedua ada peran supplier, pemasak atau kreditur yang berfungsi untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dapat dibayar oleh partai politik pada saat jatuh tempo. Lalu ada konsistensi basis massa yang berfungsi untuk mengundang simpati masyarakat dan akan dapat menepis isu miring bahwa partai politik hanya aktif sewaktu pemilu saja. Lalu ada peran BPK yang berfungsi untuk memeriksa, mengaudit laporan pertanggungjawaban parpol atas penggunaan dana bantuan keuangan dari pemerintah pusat atau daerah. Yang terakhir ada peran pemerintah, yaitu peran pemerintah daerah atau pusat yang berfungsi untuk menerima laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK atas penggunaan dana bantuan keuangan dari APBN atau APBD. Lalu soal yang keempat itu jelaskan istilah dari pelaporan retrospektif, entitas akuntansi, dan value for money. Yang pertama, pelaporan retrospektif adalah laporan keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi hasil kinerja atas pencapaian dan penggunaan sumber daya pada periode yang telah berlalu. Lalu yang kedua ada entitas akuntansi. Entitas akuntansi adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan proses akuntansi dan menyajikan laporan keuangan. Yang ketiga ada value for money, yaitu konsep yang menilai sejauh mana sumber daya yang digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang kelima itu soalnya itu hitunglah tingkat kemandirian daerah, rasio efisiensi, rasio ekonomis, dan efektivitas dari tabel yang sudah disediakan. Untuk menghitung kemandirian daerah sendiri yaitu dengan cara pendapatan asli daerah dibagi pendapatan transfer dikali 100%, yang dimana ini mendapatkan hasil 22,36%, yang dimana ini belum mandiri karena kurang dari 100%. Lalu untuk menghitung rasio efisiensi ada realisasi belanja dibagi realisasi pendapatan dikali 100%, yang menghasilkan 99,98%, yang dimana ini efisien karena kurang dari 100%.
Lalu ada rasio ekonomis, dihitungnya dengan cara realisasi belanja dibagi anggaran belanja dikali 100%, yang dimana dapat mendapatkan hasil 93,43%, yang dimana ini tuh ekonomis karena kurang dari 100%. Yang keempat ada rasio efektivitas, ya, yang bisa dihitung dengan cara realisasi pendapatan dibagi anggaran pendapatan dikali 100%, yang dimana dihasilkan nilai sebesar 94,37%, yang dimana belum efektif karena masih kurang dari 100%. Jadi saat di semester 3 ini, hal yang saya ingin pertahankan itu adalah niat dan semangat saya untuk melakukan perkuliahan. Dan untuk hal yang ingin saya ubah itu adalah manajemen waktu saya yang buruk dan sering sekali mengerjakan tugas itu santai. Jadi diundur terus, yang dimana itu tidak efektif, yang dimana harusnya tugasnya bisa maksimal menjadi tidak maksimal. Mungkin selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.